siswa teruji, Saudara Farhan Ramadan dan Saudara Farhan dan Muhammad Awaldi Prasetyo. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat limpahan kasih sayangnya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul, diberikan begitu banyak nikmat, dan kita alhamdulillah bidang hukum internasional bisa mulai lagi masa persidangan yang sudah hampir istirahat selama kurang lebih 3 bulan ya, semenjak Lebaran Idul Fitri, karena memang ada masa-masa terakhir dari semester genap kemarin. Dan ini adalah masa persidangan pertama untuk bidang hukum internasional. Alhamdulillah Pak Afandi selaku sekretaris bidang kemarin menginformasikan bahwa kita sudah bisa mulai sidang, meskipun saya juga melihat beberapa bidang lain sudah bisa bersidang. Kalau dari skenario atau jadwal awal sebetulnya Saudara Farhan dan Saudara Awaldi Prasetyo ini di bulan Oktober ya Pak Afandi kalau tidak salah. Tetapi alhamdulillah bisa lebih maju 1 bulan, ini di bulan Agustus ya, 2 bulan lah kurang lebih, ini juga kita patut kita syukuri, khususnya untuk Saudara Farhan Ramadan dan juga Saudara Awaldi Prasetyo. Saudara Farhan Ramadan ya, ini perlu diingat ya, Saudara Awaldi ini perjuangan bidang untuk mendorong Anda menjadi sarjana ya dengan luar biasa hal-halnya ya. Bila dibilang Awaldi itu menghilang hampir 2,5 tahun, 3 tahun mencari lewat WA, lewat grup, lewat semua untuk dicari, untuk dalam tanda kutip diselamatkan lah ya. Bukan, ini artinya juga sebagai bentuk apresiasi dan juga sebagai bentuk apa namanya ya, kita kasih sayang lah kepada Saudara Awaldi, sayang kalau tidak dilanjutkan ya. Ini tentu apa namanya ya, Anda harus banyak-banyak bersyukur hari ini ya, mudah-mudahan menjadi sarjana. Mungkin teman-teman kalian ada yang tidak bisa terselamatkan. Begitu juga Saudara Farhan Ramadan ya, dengan berbagai macam dukungan dari dosen-dosen akhirnya bisa selesai ya. Tentu harapan saya sudah selaku pembimbing dan juga mungkin yang lain selaku penelaah ya, tentu Anda bisa lebih serius gitu ya. Ya, itu yang harapan kita inginkan ya. Bisa lebih serius untuk ke depan bisa lebih baik kembali. Ya, jadi itu sebagai pembuka dari saya, tentu alhamdulillah kita patut ucapkan, karena bagaimanapun juga ya Saudara Farhan Ramadan dan juga Saudara Awaldi akhirnya lolos dari lubang jarum. Ya, hari ini bisa selesai. Ditambah 2 lagi yang belum, Saudari siapa namanya itu ya, 2 lagi, Saudari Entol ya, Entol, dan juga saya lupa namanya. Dimas Pak. Ya, Dimas Prasetyo. Ya, tinggal 2 lagi. Jadi untuk 2015 ya alhamdulillah semuanya bisa diselamatkan, yang termasuk terakhir kemarin adalah Rahmatika ya, yang sudah selesai. Itu yang mungkin Bapak bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Bidang di sela-sela waktu kesibukannya ya, sudah bisa juga menyelenggarakan kegiatan hari ini, mendorong untuk mahasiswa-mahasiswa terutama ini Farhan dan juga Awaldi untuk bisa bersidang. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Pilardo Prasetya Megajaya yang tentu dengan kesibukannya. Sekali lagi saya belum bisa hadir secara fisik di sana karena ada situasi dan juga mungkin kondisi yang belum memungkinkan hari-hari belakangan ini. Saya mohon
izin. Tadi Pak Daniel konfirmasi dari Pak Sekretaris sedang dalam perjalanan. Saya pikir kita sudah memenuhi quorum, sudah dihadiri 3 dari 4 orang penelaah, dan kita sudah bisa diperkenankan untuk membuka kegiatan hari ini sambil menunggu Pak Daniel. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillah. Baik, terima kasih. Untuk tidak memperpanjang waktu, ya, tidak berpanjang lebar, saya pikir kita bisa mulai kegiatan hari ini, dan silakan saudara mahasiswa teruji, saudara Farhan Ramadan dan juga saudari Awaldi Prasetyo untuk memaparkan skripsi saudara dengan sebaik-baiknya. Ya, hari ini saudara juga bukan berarti akan otomatis lulus, ya. Bukan berarti akan otomatis lulus. Anda harus menampilkan yang terbaik, ya, menampilkan hal-hal yang terbaik yang bisa Anda berikan, terutama dalam menjawab dari berbagai macam pertanyaan tim penelaah, ya. Sampaikan skripsi saudara dengan sebaik mungkin, sejelas mungkin, jawab pertanyaan dari para tim penelaah. Jika memang ada yang perlu dikonfirmasi, dikonfirmasikan, ya. Nanti kami akan memutuskan apakah saudara layak untuk menjadi seorang sarjana hukum pada hari ini. Ya, itu yang paling penting. Ya, tentu harapan kami para dosen juga saudara Farhan dan saudara Awaldi, ya, jangan nanti setelah selesai langsung menghilang, ya. Itu yang mungkin selalu mahasiswa lakukan sampai dia lupa untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan, dan juga mungkin yang lain-lain, ya. Tentu juga Anda harus berkoordinasi dengan bagian akademik dan lain sebagainya. Jadi tugas Anda belum selesai sampai di sini, masih ada beberapa tugas-tugas lain ke depan yang Anda harus selesaikan. Ya, terutama memperbaiki, ya, memperbaiki. Jadi jangan dianggap nanti memperbaiki Anda biar baik, biar bagus, ya, tiba-tiba pengennya langsung tanda tangan. Tidak diperbaiki, Anda mungkin bermacam-macam, ya. Tapi tolong itu diperbaiki, ya. Nanti skripsi itu diperbaiki agar nanti kalian juga bisa melihat skripsi itu dengan baik, ya. Jadi itu yang paling penting, ada perbaikan nanti. Perbaikan kepada dosen-dosen, diperbaiki lagi, mana yang kurang, mana yang belum, ya. Itu penting, ya, untuk bisa mendapatkan pengesahan. Jadi saya pikir itu saja dari saya. Sekali lagi selamat bersidang, dan saya ucapkan terima kasih pada para tim penelaah atas waktu dan kesediaannya untuk hadir pada hari ini, dan mudah-mudahan kita semua yang hadiran ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk yang pertama saudara Awaldi, silakan Awaldi paparkan skripsi saudara paling lama sekitar 15 menit. Paling lama, ya, gunakan waktu seefektif mungkin dan sebaik mungkin. Silakan saudara Awaldi. Masih kembali, ya. Nggak usah di-share. Silakan Awaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awaldi Prasetyo. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengambilan Gedung Diplomatik Rusia oleh Amerika Serikat ditinjau dari Konvensi Wina 19
1961 tentang hubungan diplomatik. Latar belakang penelitian ini, pada 2016 Rusia dituduh melakukan penyerangan cyber pada pemilihan umum Presiden Amerika dan melakukan spionase. Selanjutnya pada 2018 Rusia dituduh melakukan percobaan pembunuhan terhadap mantan mata-mata Rusia yang berdomisili di Inggris. Kemudian Amerika memberi sanksi Rusia dengan mengusir perwakilan diplomat dan mengambil alih gedung diplomatik Rusia. Gasolnya, Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik melindungi perwakilan diplomatik dan negara penerima dan harus dapat melindungi dan menjamin kekebalannya. Identifikasi masalahnya adalah apakah tindakan pengambil alihan gedung diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Yang kedua adalah apakah akibat dari pengambil alihan gedung diplomatik Rusia di Amerika Serikat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tindakan pengambil alihan gedung diplomatik di dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Yang kedua adalah untuk mengetahui akibat dari pengambil alihan gedung diplomatik Rusia di Amerika Serikat. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Secara teoritis memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, terutama mengenai hukum internasional. Selanjutnya, dapat menjadi tambahan bahan kepustakaan mengenai ketentuan dan pelaksanaan dari Konvensi Wina 1961. Kegunaan praktisnya, penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi penulis sekaligus mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian dapat memberi informasi terkait dengan ketentuan dan pelaksanaan Konvensi Wina 1961. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Spesifik penelitiannya menggunakan deskriptif analitis. Sumber datanya menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau library research. Analisisnya menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Untirta, Perpustakaan Umum Untirta, Perpustakaan Umum UI, Perpustakaan Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya, tinjauan teori. Yang pertama adalah teori pertanggungjawaban negara. Teori pertanggungjawaban negara timbul apabila ada kerugian dari negara yang itu rambutnya saudara diperbaiki dulu ya. Kan kemarin juga sudah disuruh dipotong. Coba diperbaiki dulu rambutnya, itu mengganggu. Bisa diikat nggak rambutnya? Diikat dulu rambutnya. Selanjutnya teori yuridiksi, asas yuridiksi ekstratorial. Asas yuridiksi ekstratorial adalah asas yang merupakan perluasan dari kedaulatan negara pengirim. Pengambil alihan gedung diplomatik. Secara terminologi, pengambil alihan juga dapat disebut dengan akuisisi yang merupakan sebuah kata yang diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu acquisition, yang secara harfiah memiliki arti sebagai tindakan mengambil alih, menguasai, dan memperoleh
dengan kondisi di mana pihak yang mengambil alih memiliki tujuan memperoleh, mengendalikan atas pihak lainnya yang diambil alih. Selanjutnya, gedung Rusia yang diambil alih. Yang pertama adalah gedung Rusia yang berada di Maryland dan Brooklyn. Yang kedua adalah gedung Rusia General Konsuler yang berada di San Francisco. Yang ketiga adalah gedung konsuler yang berada di Seattle. Melihat keseimbangan antara hak dan kewajiban para diplomat. Yang pertama, Rusia sebagai negara pengirim berkewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap kebijakan negara penerima. Kemudian, menggunakan cara yang benar dalam memperoleh informasi. Dan Rusia sebagai negara pengirim berhak memiliki kekebalan diplomatik beserta perlindungan harta dan benda. Amerika Serikat sebagai negara penerima berkewajiban untuk melindungi perwakilan diplomatik dan memberikan fasilitas pendukung misi diplomatik. Amerika Serikat juga berhak untuk melakukan persona non grata terhadap para diplomat yang tidak diinginkan di negaranya. Dalam upaya penyelesaian sengketa, Amerika Serikat dan Rusia melakukan pertemuan pada 2018 yaitu Helsinki Summit yang berakhir diputuskannya kerjasama antara kedua negara mengenai hubungan diplomatiknya dengan perjanjian nuklir kedua negara. Selanjutnya, perjanjian Geneva di Switzerland. Perjanjian ini ditemui antara Biden dengan Putin membahas mengenai cyber attack yang terjadi di beberapa waktu lalu. Kemudian ada invasi Rusia ke Ukraina dengan mengokupasi Crimea, hubungan kedua negara menjadi memburuk dan gedung diplomatik Amerika yang berada di Vladivostok dan Yekaterinburg berada dalam status ditangguhkan dan tidak beroperasi. Hasil dari penelitian ini ialah tindakan pengambil alihan gedung diplomatik yang termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi ekstratorial negara pengirim yang diambil alih oleh negara penerima melanggar ketentuan pasal 22 pasal 45 sudah mengatur mengenai hal tersebut. Ialah ketika hubungan diplomatik berakhir, maka dibolehkan diambil alih oleh negara ketiga yang bersahabat dengan negara pengirim atau negara netral yang bersedia untuk mengambil alih gedung diplomatik. Negara penerima harus tetap melindungi gedung diplomatik beserta berkas sampai negara ketiga tersebut mengambil alih. Amerika Serikat sebagai negara penerima tidak memenuhi ketentuan pasal 45 dan melanggar isi dari pasal 22 Konvensi Wina 1961. Selanjutnya, akibat dari pengambil alihan gedung diplomatik ialah rusaknya hubungan diplomatik kedua negara karena berkurangnya sarana dan jumlah staf yang mendukung yang mengakibatkan kurang efektifnya misi diplomatik. Amerika Serikat yang telah melarang kegiatan apapun pada gedung yang sudah diambil alih, dikosongkan atau ditangguhkan, dan terus memberikan sanksi terhadap Rusia karena invasinya ke Ukraina. Hal ini terus memperburuk keadaan hubungan internasional kedua negara.
penulis menyarankan agar Amerika Serikat tidak mendeportasi, melainkan melakukan persona non grata selanjutnya. Peneliti menyarankan dilakukannya pertemuan oleh masing-masing negara seperti pada Helsinki Summit 2018 dan Geneva Summit 2021 yang merupakan langkah yang tepat. Dengan hadirnya kedua negara dalam pertemuan itu, contohnya seperti pertemuan di G20 pada G20 2022 diharapkan sebagai salah satu jalan demi membaiknya hubungan kedua negara. Peneliti menyarankan untuk mengembalikan fungsi beberapa gedung diplomatik dan melakukan penambahan staf kedutaan dan terus melakukan dialog agar dapat memperbaiki hubungan kedua negara. Terima kasih. Ya. Sudah, Saudara Waldi? Sudah, Pak. Sudah disebutkan kesimpulannya tadi? Sudah, Pak. Oke. Perasaan saya belum lihat simpulannya ada tadi ya. Oke. Baik. Pak, baik. Kalau sudah, Anda siap untuk diuji? Siap, Bapak. Oke. Baik, untuk yang pertama mohon kesediaannya Bapak Afandi Sitamala, SLLM, selaku penelaah. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak Afandi Sitamala, SLLM. Oke, Awadi, tolong simulasinya kamu balik ke Zoom tadi. Biar bisa. Di situ settingannya kamu buat dan view foto itu kamu bawahnya bukan view. Oke, jalani. Oke, masalah. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Habib untuk menelaah tumben Om Daniel bisa datang tatap muka begitu, malah kami yang harus online begitu, kebetulan orangnya saja. Oke, ini posisinya saya agak bingung dalam ini Pak dulu sama Pak Daniel mungkin ini saya fokus di substansi jadi posisinya pembimbing satunya Pak Dr. Daniel, pembimbing dua Pak Kabin. Jadi seketemunya aja mungkin Pak Kabin ya, izin. Ya, karena pembimbing satunya Pak Dr. Daniel, saya pembimbing kedua, maka Pak Afandi sebetulnya masuk ke pembimbing satu dan Pak Belardo pembimbing penelah kedua. Siap. Selamat datang Pak Dr. Daniel. Selamat datang Pak Kabit, selamat berjumpa. Iya, Pak Dr. Daniel, mohon izin, mohon ampura saya, harusnya saya silaturahmi ini. Ini tadi dibuka sambil berjalan tadi Pak Dr. Daniel, mohon izinnya. Silakan Pak Afandi. Siap. Pak Kabit, izin lagi Pak Kabit ya. Ya. Oke, Awaldi
ini kan antara apa namanya proses sempro dan sidang yang lumayan panjang ya. You are the only one. Soalnya yang lain itu baru pada sempro, jadi mungkin lebih gitu. Yang lain nomor 3 baru sempro, nomor 3 sidang. Mungkin kamu yang vakumnya lumayan lama lebih fresh. Sebelumnya kenapa tertarik ambil dulu awalnya? Karena pas dulu pas sempro itu nggak ada yang ngambil tentang pengambilan gedung gitu. Karena gedung. Iya. Tapi kamu realize korelasinya dengan tindakan yang melakukan. Iya. Itu jadi kamu sudah bisa highlight ada dasarnya dan sebagainya itu ya. Iya. Oke. Awali di sini yang paling pertama mungkin adalah kamu bisa baca dulu identifikasi masalah kamu yang pertama. Coba di halaman 9 awalnya. Coba kalau dibacakan di ayat 1 kamu. Nomor 1 nih. Apakah tindakan pengambil alihan gedung diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik? Ada yang lain? Kira-kira soalnya kurang gitu ya. Apakah tindakan pengambil alihan gedung diplomatik dalam konvensi? Antara yang kamu tanyakan dengan kesimpulan yang menarik yang kamu analis. Di sini sebenarnya kan kamu menanyain apa yang dilaksanakan oleh US sebagai negara, apakah bertentangan dengan visi kita? Iya. Konvensi Wina di 61 peraturannya. Kamu mention ada di kamu adalah oh ya Amerika selaku negara prima melanggar bla. Jadi jangan salah, orang kadang gitu sibuk itu nggak mungkin dia langsung lari ke analisis pertama. Pasti dibaca dulu gitu masalah ini. Apa sih yang jadi pertanyaannya? Itu krusial gitu. Saya kira ini cuma gara-gara kamu buru-burunya Pak. Rupanya semuanya deh di PPT kamu begitu segala macam. Karena itu pertanyaan pertama kamu penting. Jadi beberapa turunannya itu udah benar, tapi yang di sini nanti ditambahin. Yang kedua itu apakah akibat dari pengambilan gedung diplomatik Rusia dan Amerika Serikat? Oke, di sini nanti direvisi begitu yang satunya karena Bapak Hermes. Balik lagi ke depan ke abstrak awal di sini. Pematulisan yang baku dan tulisan pedoman deskripsinya kita, tapi penggunaan beberapa typo lah mungkin penggunaan kosakata seperti negara atau sistem negara itu jadi besar ketika ada yang ngikutin negara Amerika Serikat. Jadi kadang kamu besar semua, kadang kecil semua. Itu untuk di abstrak. Nah, terus kita lari juga begitu ini common mistake begitu hampir semua anak-anak yang akan sudah rata-rata cek ulang begitu. Sebenarnya di sini secara penulisan bisa lebih lebar nih. Coba kamu pegang.
satu pendahuluan. Oke, di situ sepele gitu kan, latar belakang. Sudah? Ya. Oke. Nah, latar belakang itu hanya tidak. Tapi semuanya jadi begitu. Buka halaman 9, yang dikasih masalahnya itu minor gitu. Tapi itu bisa jadi satu kesatuan sebenarnya. Jadi kelihatan banget beda. Sampai terakhir begitu tuh punya kamu awalnya. Nah, di sini juga masih di bab 1 pendahuluan halaman 1. Ini size-nya layout ini kan 4:3. Sebenarnya tulisan dari negara asing perwakilan itu bisa ditarik lurus, segaris lurusnya footnote itu loh. Di footnote kan ada garis. Harusnya bisa lebih lebar. Itu punya kamunya agak masuk. Si ukuran yang kamu pakai. Nanti jadi dia ujungnya ya konsisten. Di sini saya mau apresiasi skripsi ini dalam artian referensi kamu lumayan update untuk beberapa buku yang referensinya dari luar begitu, beberapa lumayan baik begitu. Tapi nggak tahu buru-buru begitu, coba kamu lompat ke halaman 36. Di situ ada footnote nomor 6667. Kamu dalam sekali menulisnya. Ada di badan di halaman 36. Oh iya. Mengambil alih kedudukan besar Amerika Serikat di Tehran dan Perusahaan. Itu miss, itu nggak kurang lagi secara penulisan. Lompat ke bab 4 awal. Bab 4 halaman 1. Ada di saya 2 halaman itu halaman 41 dan 42 itu ada space yang lompat-lompat. Dan halaman yang tidak ada footnote-nya di badan, padahal itu di mukanya bab 4. Jadi besok kalau revisi ya per bab di review ulang, jangan langsung aja. Krusial karena bab 4 tuh kalau hamburger dagingnya analisisnya kamu. Jadi orang di dunia seksi, di masalah seksi ketika nyari analisisnya, ini udah berdasarkan. Nah, saya mau balik ke ini awalnya. Sini apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu atau sebelumnya? Ini kamu mention sudah ada penelitian sebelumnya yang sama. Kalau sudah bisa kamu paparkan apa kiranya perbedaan yang kamu teliti dengan penelitian sebelumnya? Paragraf terakhir di dalam ini. Ada? Iya. Perbedaannya dari Baca jadi di paragraf akhir halaman itu. Peneliti dalam unsur penelitian ini menemukan peneliti dalam penelitian ini menemukan penelitian dengan tema pembahasan yang sama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fira Cahyani Siregar, Universitas Sumatera Utara 2018. Dalam penelitiannya yang berjudul Pengambil Alihan Gedung Diplomatik di Amerika Serikat dalam Perspektif Hukum Internasional
berdasarkan Konvensi Wina 1961. Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menemukan berbagai perbedaan dalam penelitian. Pada penelitian sebelumnya, dengan penelitian terdapat perbedaan dari objek yang diteliti, pokok pembahasan, dan perspektif dalam menganalisis pokok permasalahan. Perbedaan yang pertama, objek yang diteliti pada penelitian sebelumnya ialah gedung diplomatik di Maryland dan San Francisco. Sedangkan dalam penelitian ini, gedung diplomatik Rusia yang berada di Maryland, Centerville, San Francisco, dan Seattle. Serta gedung diplomatik Amerika yang berada di Saint Petersburg, Vladivostok, dan Yekaterinburg. Perbedaan yang kedua, pada penelitian sebelumnya membahas pokok mengenai pengambil alihan gedung diplomatik dalam perspektif hukum internasional. Sementara pada penelitian ini, fokus pokok pembahasan membahas mengenai akibat dari pengambil alihan gedung diplomatik. Perbedaan yang ketiga adalah perspektif yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan perspektif hukum internasional secara umum. Tetapi dalam penelitian ini, perspektif yang diambil menggunakan perspektif teori pertanggungjawaban negara dan asas ekstrateritorial. Oke, stop di situ. Jadi ada tiga perbedaan. Ya, Ya, yang pertama itu objeknya. objek. Yang kedua, Fokus pokok pembahasan. fokus pokok pembahasan. Yang ketiga itu adalah teori yang digunakan. Teori ini. Oke. Di sini pakai teori apa? Ada dua teori yang dipakai, Om. Itu ada di Teori pertanggungjawaban negara dan asas yurisdiksi ekstrateritorial. Oke, dua teori itu yang benar. Oke. Nah, balik lagi ke halaman 8 awalnya. Ini di halaman 8 itu kelihatan banget antara dengan yang sebelumnya ada perbedaan, tapi mirip-mirip begitu ya. Nah, di halaman 8 ini bisa kamu bagi sebenarnya paragrafnya dari dua paragraf. Nggak kuat orang baca satu halaman di satu paragraf. Jadi metodenya adalah kalau bisa satu paragraf itu satu nafas baca. Jadi secara penulisan biar lebih sistematis. Di sini juga konsisten itu dalam penulisan bahasa Inggrisnya Maryland, ada yang kecil, ada yang San Francisco kecil, selama besar, Seattle, itu sebenarnya bisa dicek ulang lagi begitu singkatan. Di situ kamu minta apa itu NSK kalau saya nggak salah, setelahnya di footnote dijelaskan begitu. Biasanya sudah dihitung ya sudah yang dipakai. Nah, itu sudah lari ke kesimpulan. Tolong dibaca kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, tindakan pengambil alihan gedung diplomatik yang termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi ekstrateritorial negara pengirim yang diambil alih oleh negara penerima tidak dibenarkan menurut pasal 22 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Namun apabila hubungan diplomatik sudah putus, maka dibolehkan pengambilan gedung oleh negara ketiga yang bersahabat dengan negara pengirim atau negara netral yang bersedia untuk mengambil alih gedung diplomatik. Hal ini sesuai dengan pasal 45 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, yang dimana negara penerima harus tetap melindungi gedung diplomatik beserta berkas sampai negara ketiga tersebut mengambil alih. Amerika Serikat sebagai negara penerima tidak memenuhi ketentuan pasal 45 dan melanggar isi dari pasal 22 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Yang kedua, akibat dari pengambil alihan gedung diplomatik adalah rusaknya hubungan diplomatik kedua negara. Karena pengambil alihan gedung serta kurangnya staf masing-masing negara
mengakibatkan kurang efektifnya misi diplomasi untuk kestabilan hubungan kedua negara. Amerika telah melarang kegiatan apapun pada gedung yang sudah diambil alih, dikosongkan atau ditangguhkan, dan enggan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ditambah Amerika yang terus memberikan berbagai sanksi terhadap Rusia karena invasinya ke Ukraina. Hal ini terus memperburuk keadaan hubungan internasional kedua negara, seperti kembali pada era masa perang dingin. Di sini berarti kan analisis sama kesimpulan yang menarik sudah berhasil. Ini adalah identifikasi masalah satu. Jadi kesimpulan adalah jawaban dari identifikasi masalah satu. Mana kesimpulan satu yang benar kalau yang salahnya salah. Karena dua ini itu ini kesimpulan terakhir daftar pustaka. Tolong kamu cek itu lompat ke daftar pustaka penulisannya hari ini pastinya satu secara alamiahnya nggak begini. Sudah urut belum aktif. Tolong di apa namanya revisi ulang. Ini penulisan data pustaka ini enggak, ini hampir 30 halaman. Oke, kurang lebih itu catatan dari saya. Pak Kadip, kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih Pak Afandi Sitamala SLLM atas telaahnya. Cukup banyak ya dari sisi teknis dan juga dari sisi materi. Saudara Awaldi ya, banyak sekali catatan itu. Tolong dicatat. Sudah dicatat dengan baik semua, Awaldi? Sudah. Ya, perhatikan nanti hal-hal yang memang perlu diperbaiki nanti harus diperbaiki. Ya, tadi banyak catatannya itu. Ya. Oke, baik. Berikutnya mohon kesediaannya Bapak Belardo Prasetya Megajaya SHMH untuk menelaah Saudara Awaldi Prasetyo. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak Belardo Prasetya Megajaya. Baik, terima kasih Pak Abe atas kesempatannya. Ini Pak Adi, itu sudah dibahas oleh Pak Adi ya. Terutama yang paling utama itu saya langsung catat yang satu dari Pak Dokter yang salah. Yang satunya ya, jadi kayaknya pertanyaan itu ke arah apakah tindakan pengambilan diplomatik itu melanggar konvensi Wina? Begitu awalnya. Iya. Karena kesimpulan kamu menyatakan itu tidak sesuai dengan konvensi atau melanggar konvensi. Jadi jangan diperbaiki dari abstrak, latar belakang, dan sebagainya yang mengikuti tujuan. Kemudian kalau dicek lagi, tadi sudah disinggung juga lagi cek panduan. Kamu punya panduan terbaru nggak? Ada Pak. Panduan terbaru, saya minta nanti satu persatu kamu cek footnote dari footnote ke 1 sampai terakhir itu mengikuti panduan. Cara nulis buku di mana, cara nulis jurnal di mana, cara nulis web di mana, ya. Jadi dicek one by one. Kemudian juga sama dan pustaka. Cek ini sudah urutan tapi kayaknya bakal diubah karena kalau dia dibalik kan bakal berurutan. Kalau hari sintosa kan berarti sintosa ahli kan, jadi dia S urutannya ya. Jadi dicek lagi satu persatu juga. Ini dibalik apa coba cek panduan di ceritanya. Kemudian saya mau tanya kamu pakai teori apa tadi untuk menjawab pertanyaan? Teori pertanggungjawaban negara dan asas yurisdiksi ekstrateritorial. Pertanggungjawaban negara dengan ekstrateritorial. Itu sudah digunakan dalam pembahasan 1 dan 2 teori itu. Sudah.
Karena teori yang pembahasan itu kan pada teorinya ya, sebagai pusat analisis. Untuk menjawab pertanyaan ini kita pakai teori. Coba kalau kamu sampaikan secara lisan teori kami ini dengan pembahasan kami. Jadi menjawab dengan teori. Kalau kesalahan dalam mengambil alih gitu Pak. Gedung diplomatik kan harusnya dilindungi. Nah, Amerika mengambil alih dan menimbulkan pertanggungjawaban Bertanggung jawab. iya, Apa berupa bertanggung jawab? liability itu tanggung jawabnya berupa kerugian, Pak. Ini berganti kerugian. Mereka Iya, Pak. sudah dilakukan. Belum, Pak. Soalnya kan gedung yang diambil alih itu digunakan untuk visa atau Seperti ini kita. Cina. Jadi sekarang tiap pagi tidak bisa. Kalau di ruangan bidang sama berjemaah pada kode. Jadi nggak ada speaker kan? Dari manusia gitu. Ilmu dari mana? Referensi dengan harus ada referensi. Dia masih sebenarnya mungkin. Ya, di kelas ada satu manusia ini. Ini apa? Paling nggak ada sosialisasi, ada pemberitahuan kan. Ada apel. Jadi ketika bunyi orang udah tahu ini nggak ada sosialisasi, tiba-tiba dia ini apa atau apa ini? Nggak ngerti. Kalau Cina sama Korea Selatan juga kalau Korea Utara wajib. Kalau Cina beberapa aja. Wajib Nah, ini memang arah redaksinya mana nih? Sewajib-wajibnya mereka ada info. Ini mah kita jadi info. Kata mereka apa ini dong? Ini masih sering ini terus kita lanjut. Kita kan berarti Amerika belum melaksanakan ya? belum. Berarti ini bisa dimasukkan ke salah juga ya? Konsekuensinya ya, karena kan kamu pakai teori itu. Jadi tidak hanya kamu kasih kesimpulan bahwa ini melanggar, dia juga harus bertanggung jawab berdasarkan teori tanggung jawab Negara. Ya. Terus yang kedua gimana? Teori ekstrateritorial? Gedung diplomatik kan merupakan ekstensi dari kedaulatan negara, Pak. Jadi harusnya nggak bisa diambil alih. Kaitannya dengan ekstrateritorial? Ekstrateritorial wilayah. Punya kewenangan di luar teritorial ya, maksudnya Iya. apa dengan pembahasan kami? Bahwa gedung diplomatik itu nggak bisa termasuk ke dalam wilayah negara pengirim.
Dengan ekstrakurikuler kaitannya. Jadi ya harusnya nggak bisa diganggu gitu Pak, kedaulatan, termasuk kedaulatannya negaranya kan. Oh, maksudnya dia punya kedaulatan meskipun dia di luar negaranya, Iya. itu tetap kedaulatan dia. Iya. Jelas dikaitkannya ya. Ini kamu berburu apa sih ini hancur banget nih ya? 42 pas 142 ya? Tuh, saya bisa menggambar muka semangat ini. Hancur ya? Kelihatan nggak? Iya Pak, saya kerjanya pakai Google Doc. Google dong. Iya, jadi Untuk kamu hidup di tahun 2022, kalau di tahun depannya dilempar di diskusi sama dosen. Kayak gini ya sekali. Bakukan masalahnya ini. Ini bakukan pembahasan ini. Bila perlu kamu harus kalau udah ngelihat ya. Kamu ngelihat ya kemana? enggak. Enggak, baru ngelihat sekarang Iya. ini. Bisa dilihat kalau udah tahu begini ulama cetak. Oke, baik. Jadi ekstrateritorial. Terus yang pertemuan yang menarik saya di sini tadi Pak Mani sudah bilang ya, jadi up to date ya, sampai dikait-kaitkan sama tahun yang sekarang ya. Ada pertemuan Geneva Summit juga, Geneva Summit juga 2021, 2022 ini berkaitan dengan kasusnya ada perkembangan apa? Dengan pertemuan tadi. Kerjasama Pak. Kerjasama Jadi juga. kerja Amerika dengan Rusia Pak. Terus kaitannya dengan skripsi kamu? Karena membahas mengembalikan gedung yang diambil alih. Merujuk ini. Iya, tapi yang pertemuan yang Geneva itu jadi nggak jadi. Karena presidennya udah ganti jadi Tapi Biden. udah dibahas Udah. tentang itu. Udah. Di ini di konvensi baru-baru ini. Udah. Sudah kamu tulis di pembahasan. Sudah. Sebenarnya ini karena masih update data kamu, kalau ada konvensi yang baru itu bisa dimasukkan dalam pembahasan. Kan ini tepatnya di dampak ya, kan berbicara dampak kan. Iya. Kalau konvensi yang Helsinki itu konvensinya tentang nuklir Pak, jadi nggak dimasukin. Terus kalau kamu masukin tapi ini Helsinki sampai 2018. Yang Helsinki itu dia ngebahas untuk kembaliin. Pas presidennya masih Trump. Nah, terus Nah yang kedua itu nggak jadi. Iya. ini G20 di pembahasan mau membahas nggak sih? Oh, Enggak Pak, cuma saran aja Pak. jangan, nggak boleh kasih saran yang nggak pernah kamu bahas di pembahasan. Jangan tiba-tiba muncul saran. Ya, kalau mau ada mention sedikit di pembahasan, tapi masuk ke sana. Dan tiba-tiba ada di sana. Yang tadi dari sini dari G20. Karena banyak ini kalimat asing yang enggak kita lihat ya, silakan dicek semuanya. Semua kalimat asing harus dicari. Banyak sekali ya yang dicari kalimat asing. Oke, mungkin itu. Selanjutnya saya kembalikan ke pimpinan sidang. Ayo kawan. Siap. Ya, Ada. benar. Baik, sudah Pak Belardo. Sudah, Pak. Pikir saya tadi masih bersambung, belum dijawab sama saudara teruji nih. Karena no slow respon. Jadi saya tadi menunggu respon tadi. Baik. Sudah dicatat semua masukan dari Pak Belardo,
Awaldi? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang perlu dikonfirmasikan ke Pak Belardo? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Mungkin sebelum nanti Pak Dr. Daniel menelaah sebagai materi, ya, sebagai pembimbing materi, mungkin saya ingin menelaah saudara Awaldi, ya. Nanti dari sisi substansi nanti Pak Dr. Daniel akan menelaah, ya. Pertama, saudara Awaldi, ya, ini sekali lagi Bapak sampaikan kepada Awaldi, ya, tadi banyak catatan dan izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Ramadan, akan sedikit membacakan tentang poin-poin penting dalam skripsi saya yang berjudul Peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan kejahatan hak asasi manusia terhadap rakyat sipil Myanmar dalam kudeta kekuasaan ditinjau berdasarkan mana sih ini? Ya, Pak. Nggak bisa, cuy. Desa. Latar belakang Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang menaungi negara-negara dunia di bawah dengan harapan dapat mendorong kerjasama internasional. Organisasi internasional yang berdiri pada 24 Oktober 1945 ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan pasca Perang Dunia Kedua yang bertujuan mencegah konflik serupa. Dewan Keamanan PBB adalah salah satu dari 6 badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan PBB ini terdiri dari 15 negara anggota, 5 diantaranya adalah anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina. Anggota tetap ini mempunyai hak untuk memveto putusan yang akan diambil oleh Dewan Keamanan dengan cara menolak dan melawan putusan tersebut. 10 anggota Dewan Keamanan lainnya dipilih oleh Majelis Umum untuk jangka waktu 2 tahun keanggotaan yang tidak dapat diperpanjang dan 5 anggota baru dipilih setiap tahunnya. 10 anggota terpilih dimaksud sebagaimana disebut sebagai anggota tidak tetap dalam piagam PBB. Dipilih berdasarkan formulasi pembagian dari setiap wilayah utama seluruh penjuru dunia. Untuk saat ini anggota tidak tetap Dewan Keamanan adalah Guinea Khatulistiwa yang anggotanya di Dewan Keamanan sejak 2018 hingga 2019, Pantai Gading sejak tahun 2018 hingga 2019, Kuwait sejak tahun 2018 hingga 2019,
Peru sejak tahun 2018 hingga 2019, Polandia sejak 2018 hingga 2019, Jerman sejak tahun 2019 hingga 2020, Afrika Selatan sejak tahun 2019 hingga 2020, Belgia sejak tahun 2019 hingga 2020, Republik Dominika sejak tahun 2019 hingga 2020, dan Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2020. Oh, baik Pak. HAM merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang menyebutkan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia, landasan orientasi berpikir dalam penegakan hak asasi manusia secara universal. Dalam hampir semua perjanjian internasional, prinsip ini diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip tersebut adalah kesetaraan, pelanggaran diskriminasi, dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Dalam beberapa kasus, kehadiran Dewan Keamanan PBB sangat berpengaruh dalam memediasi pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. DKPBB juga menginvestigasi investigator serta pelaksana baik dalam penyelesaian kasus secara diplomatis maupun kecaman yang dikeluarkan PBB melalui DKPBB. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian tergerak untuk meneliti mengenai kejahatan HAM yang terjadi di Myanmar. Dampak kudeta militer Myanmar, peneliti yang bermaksud menfokus penelitian untuk menguraikan keefektifan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan terkait kejahatan HAM ditinjau berdasarkan bab 7 Piagam PBB, maka peneliti bermaksud mengambil penelitian dengan peranan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan kejahatan HAM terhadap rakyat sipil Myanmar dalam kudeta kekuasaan ditinjau bab 7 Piagam PBB. Masuk ke identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti merumuskan identifikasi masalah ini sebagai berikut. Bagaimana peran Dewan Keamanan PBB? Yang pertama, bagaimana peranan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian kasus kejahatan HAM terhadap rakyat sipil Myanmar dalam kudeta kekuasaan berdasarkan bab 7 Piagam PBB. Dan yang kedua, apakah tindakan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian kasus kejahatan HAM rakyat sipil Myanmar dalam kudeta kekuasaan telah sesuai dengan bab 7 Piagam PBB. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui tindakan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian kasus kejahatan HAM rakyat sipil Myanmar dalam kudeta kekuasaan telah sesuai dengan bab 7 Piagam PBB. Dan poin yang kedua, tujuannya untuk mengetahui peranan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian kasus kejahatan HAM terhadap rakyat sipil Myanmar, kudeta kekuasaan berdasarkan bab 7 Piagam PBB. Kerangka pemikiran terdapat 5 syarat bagi efektif tidaknya satu sistem menjadi sistem hukum meliputi yang pertama, mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap. Yang kedua, luas tidaknya kalangan di dalam rakyat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan. Yang ketiga, efisiensi dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya dalam usaha mobilisasi yang demikian.
dan para warga rakyat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum. Yang keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus dihubungi dan dimasukkan oleh setiap warga atau rakyat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa. Yang kelima, adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan peranata-peranata hukum itu memang sungguh-sungguh berdaya mampu efektif. Surjono Sukanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah terkait kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah terjadi faktor pokok mengukur efektif tidaknya suatu yang ditetapkan dalam hukum ini. Metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut. Metode spesifikasi penelitian. Langsung aja ya Pak. Baik Pak. Ini Pak. Nggak usah kamu baca semua. Baik Pak. Di situ nggak lihat. Nggak jalan. Ini intinya aja. Ya Pak. Intinya. Tinjauan teoritis efektivitas hukum dan konsep organisasi internasional. Efektivitas mengandung arti keefektifan, pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Dan yang kedua adalah dalam Kamus Besar Bahasa KBBI, Besar Bahasa Indonesia dalam kurung KBBI, kata efektif merupakan suatu yang ada efeknya sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan. Organisasi internasional sebagai sebuah entitas intergovernment yang didasarkan oleh perjanjian dan biasanya saudara teruji untuk fokus pada substansi ya. Waktunya 10-15 menit. Kira-kira apa poin-poin yang Anda jangan dibaca ya? Baik Pak. Dan untuk memaparkan di mana titik persoalannya, apa yang menjadi substansinya, kemudian bagaimana penyelesaiannya itu ya. Baik, Pak. Saya yakin Anda sudah kuasai itu. Insya Allah Pak. Langsung ini Pak. Hasil dan pembahasan, bagaimana peranan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian kasus kejahatan HAM rakyat sipil Myanmar dalam kudeta kekuasaan berdasarkan bab 7 Piagam PBB, peranan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh PBB terkait pelanggaran HAM berat di Myanmar dinilai tidak dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tersebut dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh PBB hanya bersifat menegur dan atau merespon, bahkan hanya mengecam, bukan bersifat sanksi atau hukuman. Kebijakan PBB tersebut juga dinilai tidak efektif lantaran terlalu lemah dan tidak memberikan solusi yang jelas. Yang B adalah apakah tindakan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian kasus kejahatan HAM rakyat sipil Myanmar dalam kudeta kekuasaan telah sesuai dengan bab 7 Piagam PBB. Prinsip kedaulatan yang dipegang erat oleh Myanmar dinilai berat oleh PBB untuk membantu menyelesaikan kasus ini, karena Myanmar seakan menganggap segala kebijakan PBB hanyalah angin lalu. PBB sendiri tidak bisa menentukan langkah tujuan karena dari dalam PBB masih ada satu pihak yang menyetujui dan mendukung kegiatan Myanmar dalam melanggar HAM terhadap kejahatan hak asasi manusia rakyat sipil Myanmar dalam kudeta kekuasaan tersebut. Mungkin cukup sekian. Paling bagus slide itu.
Baik, Saudara Farhan ya. Baik Pak, Sudah Anda? cukup Pak. Oke ya. Setelah sebetulnya Anda harus lebih banyak belajar dari kemarinnya untuk mempersiapkan persiapan pada hari ini ya. Iya Pak. Tidak munculnya pas di awal kayak ini tuh apa ya. Misalkan yaitu jangan kata orang Serang pas perlunya aja muncul gitu ya. Iya Pak. Hal yang tertentu ya. Ya silakan saudara Bapak Dr. Daniel untuk menelaah saudara Farhan Ramadan. Lagi Pak, Pak Dokter? Lagi ada Oke, tamu. sambil menunggu Pak Dr. Daniel mungkin diselang terlebih dahulu oleh saudara Bapak Belardo Prasetya Megajaya. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak Belardo. Baik, terima kasih Pak Kabit untuk kesempatannya di malam tadi. Hari ini agak gantinya di Oh, makasih. Enggak gitu Ada 2% lah ya. Jadi malu Pak. Farhan Ramadan. Ini anggota Ilsta paling lama. Iya Pak. Tertua Pak. Ilsta selalu ada. Ya Pak Kabit. Anggota Ilsta terlama ini Farhan. Paling setia dia menemani Ilsta dari zaman ke zaman. Tapi nggak sia-sia ya, dapat ada ya. Insya Allah Pak. Dapat support system. Oke Pak, baik Pak. Jadi terkait dengan judulnya menarik ya, mempertanyakan peran. Kan profesor saya dan Pak Kirton itu benar-benar mengkritisi peran PBB. Bahkan bingung, profesor saya itu bingung sampai harus berperan di mana PBB supaya bisa efektif efisien. Bahkan beliau bilang pengennya perang aja karena udah efektif lagi PBB. Mendingan perang dunia ketiga kata Pak Kirton ataupun ayat. Karena peran PBB ini memang seringkali tidak efektif. Jadi pertama mungkin penulisan dulu ya. Iya Pak. Nanti tolong dicek lagi seperti biasa karena ini mau dicetak skripsinya. Baik Pak. Kan sudah ada di channel-channel support sistemnya. Asik. Bisa bantu kan. Tolong dicek footnote-nya Baik Pak. satu persatu, daftar pustakanya satu persatu ya. Baik Pak. Jadi dicetaknya sudah bagus nantinya. Terus saya menemukan beberapa kalimat yang seharusnya ada sumber tapi nggak ada. Misalkan pendapatnya para ahli itu harusnya kan dari mana nih kamu bacanya? Sudah saya tandai di sini nanti.